Jumat kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, artis Leoni mengalami kecelakaan lalu lintas di tikungan Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu kendaraan Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi L30NY yang membawa Leoni dan sang ayah dalam perjalanan mengikuti sebuah program lingkungan di Kampung Panaruban, Desa Cidadas, Kecamatan Sagelahera. Cici ini lama hilang karena ditelan zaman, kemudian juga sumber daya manusianya, kemudian juga permodalannya. Nah sekarang fasilitas sudah ada, ya kita isi rame-rame. Makanya saya mengajak teman-teman artis-artis yang sudah punya nilai jual yang sudah populer, terutama dari Tatar Sunda ya, kayak Maudi, Nana, Diki Chandra semuanya, kita ajak kembali untuk menghangatkan, untuk memberikan semangat agar generasi muda juga menyukai kesenian tradisi Sunda sebagai kontribusi terhadap kebudayaan bangsa gitu. Terwujud sudah impian 11 finalis Indonesian Idol untuk memiliki album rekaman. Rencananya dalam waktu dekat album kompilasi yang diproduksi oleh sebuah perusahaan ternama itu akan beredar di pasaran. Salah satu hal yang paling didambakan seorang penyanyi adalah bisa masuk dapur rekaman. Itulah yang dirasakan 11 finalis Indonesian Idol. Setelah terpilih melalui seleksi ketat, kini mendapat kesempatan untuk mewujudkan impiannya menjadi penyanyi album rekaman. Album perdana mereka yang bertajuk Indonesian Idol Hits All Time itu akan diedarkan pada pertengahan Juli mendatang. Pemilihan judul All Time Hits terinspirasi dari kumpulan lagu-lagu hits di zamannya dan tetap digemari hingga hari ini. Sebagian besar lagu-lagu tersebut telah dikenal publik melalui ajang kompetisi pencarian bakat. Mungkin untuk seluruh teman-teman di sini mungkin sangat bersyukur pada Tuhan karena melalui masuknya kita ke babak spektakuler, kita boleh diberikan kesempatan boleh masuk ke studio rekaman. bertemu dengan Irfan dan kita boleh mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Kita rekaman bersama-sama, bagi suara bersama-sama dan dengan karakter yang berbeda, capeknya juga sama-sama. Sakitnya juga sama-sama. Jadi selain senang mungkin unbelievable karena semua ini berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa buat kita semua di sini. Gitu. Lagu-lagu hits itu tentu akan semakin menjadi spesial karena dibawakan oleh para finalis dari ajang kompetisi bertaraf internasional. Yang mudah-mudahan album kompilasi ini bisa berkenan di hati masyarakat dan meledak. Amin, mudah-mudahan. Doanya pasti tentunya. Memang benar perjalanan 11 penyanyi untuk menjadi bintang idola belum selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus mereka lalui. Rencananya awal Juli mendatang, 11 finalis yang terjaring dari tahap audisi dan eliminasi itu akan maju ke babak spektakuler. Itulah babak akhir yang akan melahirkan finalis dua besar. Dua finalis yang lolos nanti akan dibuatkan album solo dan ditangani perusahaan rekaman yang sama. Bagi para finalis kami ucapkan selamat berjuang. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM, dan siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Pemirsa, berikut ini adalah liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Pagi tadi sejumlah artis yang dikoordinir oleh sebuah yayasan yang peduli dengan generasi muda terlibat dalam peringatan Hari Anti Madat Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Tepat di hari yang diperingati oleh seluruh dunia itu, mereka mengajak para pengendara mobil yang melintas di kawasan tersebut untuk menyatakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang dengan cara menyalakan lampu mobil bersama-sama dan menempelkan stiker yang bertulisan kalimat kampanye memerangi barang haram tersebut. Kita harus bersama-sama menumpas narkoba. Kalau kita tidak ada kebersamaan, itu tidak akan berhasil. Narkoba sangat tidak bisa diajak kompromi.
Ini momentum yang paling tepat banget ya, apalagi sekarang ini ada terpidana hukuman mati Ayodhya itu ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia artis adalah dunia yang rawan untuk tergoda menyalahgunakan narkoba. Adakah pengalaman mereka pernah tergoda atau malah sempat terperangkap di dalam dunia yang telah banyak menghancurkan masa depan generasi muda itu? Aku belum pernah dan tidak pernah ingin mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Yang terjebak adalah anak saya. Tapi alhamdulillah dia sudah menjadi anak kembali, menjadi anak mama. Kami sudah merasa jadi orang lagi, jadi seorang ibu lagi gitu. Tapi itu perjuangannya sulit. 2 tahun saya berjuang. 2 tahun tuh 2 kali 24 jam. Terus anak saya menderitanya pun 5 tahun. Lantas bagaimana cara mereka untuk menghindari atau keluar dari zat yang bisa menghilangkan kesadaran itu? Kalau aku sendiri ya, karena selama ini aktif untuk pembinaan dan juga konseling untuk mereka yang di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat yang tidak yang diperkirakan akan ada bahaya banyak sekali narkoba. Kalau bisa jangan merokok. Biasanya kalau dari merokok mungkin kan ganja itu kan dari isapan rokok ya. Saya pun kalau ditanya apakah Anda memang betul-betul mampu menyembuhkan anak Anda ketika kena narkoba, saya tidak merasa bisa menyembuhkan. Itu hanya mukjizat. Tahun lalu di tempat itu pula aksi serupa juga diadakan dalam bentuk yang sama. Sejumlah artis seperti Ari Wibowo, Nurul Arifin, Cynthia Lamusu, Yosi dan Odi Project, serta model Tracy Trinita turut mendukung acara tersebut bersama-sama orang cacat. Jumat kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, artis Leoni mengalami kecelakaan lalu lintas di tikungan Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu kendaraan Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi L30NY yang membawa Leoni dan sang ayah dalam perjalanan mengikuti sebuah program lingkungan di Kampung Panaruban, Desa Cidadas, Kecamatan Sagelaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, ditabrak oleh sebuah mobil pick-up berwarna hijau dari arah berlawanan yang kehilangan kendali. Beruntung mantan personil trio Kwek-Kwek itu dan ayahnya tidak mengalami cedera sedikitpun. Bahkan tidak beberapa lama setelah kejadian, bersama rombongan ia langsung melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi acara, artis yang baru saja meluncurkan album tersebut menceritakan pengalaman yang hampir saja membahayakan nyawanya itu. Jadi tuh waktu tikungan gitu, ada mobil dari arah yang berlawanan kencang gitu kan, dan kayak tuh mobil tuh emang agak oleng-oleng gitu kan, agak miring gitu kan ke jalur kita. Jadi papi tadi udah sempet ke kirian gitu, tapi tetap aja nggak bisa karena pas tikungan dia tuh ngambil jalur kita sampai setengahnya gitu. Brak, ketabrak. Kaget sih, kita berdua tuh kaget. Gitu kan, kaget banget gitu kan. Abis itu ya udah gitu kan, minggirin mobilnya, bempernya masuk ke kolong kan, tapi bisa ditarik segala macam, spionnya hancur, kaca lampu depan gitu pecah untungnya. As roda juga bengkok, untungnya sih ya kitanya nggak apa-apa gitu kan. Aku sih untungnya orangnya bukan orang panikannya yang aduh gimana nih, nggak gitu. Jadi yang kaget terus turun ngeliat gitu segala macam. Oh ya nggak bisa jalan gitu kan, terus cek segala macam apa yang bahaya segala macam, takut bensin bocor atau gimana gitu kan. Ya udah aman-aman aja, telepon asuransi terus segala macam, udah diurus, ada polsek, ada polisi juga yang ngurusin gitu kan. Terus juga kan nggak sendiriannya, kita satu bus juga ada yang nungguin gitu kan. Jadi saya tetap bisa ke acara ini, papi di sana ngurusin mobilnya sama ada 2 panitia yang nemenin. Akibat kecelakaan tersebut, kendaraan yang ditumpangi oleh Leoni dan ayahnya mengalami hancur di bagian bumper depan dan sisi kanan. Sementara mobil pick-up yang menabraknya masuk ke parit hingga menyebabkan sopirnya pingsan. Lantas, apa hikmah kejadian ini bagi Leoni? Tadi tuh emang nggak berdoa gitu ya, emang nggak berdoa gitu kan, pergi ke sini gitu kan, santai-santai aja, tidur di mobil gitu kan. Ternyata kayak gini, ya lain kali saya berdoa kalau pergi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Indonesian Idol di RCTI setiap hari Senin hingga Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat
dan Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga dapatkan informasi terkini Indonesian Idol di tayangan dan tablo cek dari cek edisi terbaru. Nah pemirsa, akhirnya saya Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan pastikan selalu menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Ingat jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan cek dari cek. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda dan sampai jumpa.